Halo semua, selamat datang di channel Joy Story. Diceritakan, ada seorang teknisi bernama Yudi. Ia terlihat sedang mempersiapkan alat musik. Lalu ia melamun sejenak dan membayangkan sedang bermain di atas panggung. Tiba-tiba lamunannya terhenti, dikarenakan ada seorang gadis memanggilnya. Gadis itu kita sebut saja Mawar. Mawar adalah seorang asisten di panggung tersebut. Ketika para personel band tengah bersiap, Mawar dilecehkan oleh salah seorang dari mereka. Mawar langsung menyiramnya dengan segelas air. Yudi yang melihat hal itu, segera menyabotase drum. Ketika pentas dimulai, simbal drum terlepas dan mengenai wajah si pemain, lalu mereka pun tertawa. Usai bekerja, Yudi dan Mawar makan malam bersama. Atas kejadian tadi, Yudi akhirnya dipecat. Tapi tak mengapa, Yudi terlihat senang. Karena cita-citanya adalah menjadi penyanyi terkenal, bukan sebagai penata alat musik. Mawar pula bercita-cita ingin menjadi seorang agen selebritis, agar dia dapat mempromosikan artis-artis hingga terkenal. Yudi pun sangat senang mendengarnya. Terlihat mereka sangat romantis malam itu. Hingga hubungan mereka mulai terjalin erat satu sama lain, dan akhirnya mereka berpacaran. Singkat cerita, Yudi akan berpamitan untuk bersekolah ke Inggris. Mawar terlihat sangat sedih, lalu Yudi memberikan tanda pengingat kepada Mawar yaitu sebuah gelang merah. Dan Mawar juga memberikan sebuah pulpen kesayangannya untuk Yudi, dan mereka pun berpelukan di taman. 5 tahun kemudian, rupanya Yudi kini telah menjadi artis terkenal. Ia menjadi pemain film dan seorang penyanyi yang cukup populer di kalangan remaja putri. Selain itu, penampilannya juga sangat menarik dan tampan. Tak heran ia memiliki banyak penggemar. Di dalam mobil, ia ditemani oleh seorang agensi sebut saja Mbak Puput. Puput adalah agensi yang berhasil membuatnya sukses seperti saat ini. Lalu mereka terlibat cekcok, karena Yudi menolak untuk bermain film yang Puput tawarkan. Hal itu dikarenakan Yudi lebih menyukai dunia tarik suara ketimbang perfilman. Lalu kita diperlihatkan sekilas Mawar yang sedang menunggu taksi jemputan. Terlihat Mawar ingin pergi ke suatu tempat untuk sebuah urusan. Sesampainya di kantor, terlihat Mawar yang sedang mencari ruangan manajemen artis. Tiba-tiba terlihat Yudi juga berada di sana bersama Mbak Puput. Sejenak mereka bertatap mata, lalu scene beralih ke masa lalu, ketika Yudi sedang berada di London. Ia bekerja sebagai karyawan pencuci piring. Ia berbicara di telepon dengan Mawar. Entah apa yang sedang terjadi, tiba-tiba Mawar memutuskan hubungannya dengan Yudi. Mawar yang kala itu telah menjadi seorang agensi mengatakan ia tak sanggup untuk LDR-an dengan Yudi. Mendengar hal itu, Yudi amat hancur dan sangat terpukul. Namun Mawar melakukan itu demi sebuah alasan yang nanti akan kita temukan secepatnya. You, hurry up! Always on the phone! You shut up! Mengingat kenangan itu, Yudi terlihat mengacuhkan Mawar dan berlalu pergi. Sesampainya di ruang direktur, mereka kembali berdebat. Yudi dan Puput saling berargumen. Dengan sombongnya Puput mengaku bahwa kesuksesan Yudi saat ini disebabkan oleh dirinya. Dan tak ada yang mampu atau menggantikan tugas Puput bila Yudi pergi. Keributan itu disaksikan oleh seluruh staf termasuk Mawar yang berdiri di sana. Tak ada yang berani menggantikan Puput sebagai agensi Yudi, hingga Yudi melihat Mawar dan menunjuknya sebagai agensi barunya. Mawar hanya bisa terdiam karena terkejut atas apa yang barusan ia lihat. Mawar sempat menolak untuk menjadi agensi Yudi, namun Yudi tetap memaksa. Dan kita diperlihatkan di kediaman mereka masing-masing. Yudi yang terlihat tinggal di sebuah apartemen mewah dan Mawar yang tinggal di sebuah kamar yang berantakan. Mereka terlihat memikirkan satu sama lain. Dan Mawar hanya bisa memandangi gelang merah pemberian Yudi yang masih ia simpan sampai detik ini. Lalu Yudi mengirimi sebuah SMS untuk Mawar agar besok menemuinya jam 9 pagi. Singkat cerita, Mawar kini sampai di rumah Yudi. Mawar sejenak terpesona akan kemegahan rumah tersebut. Lalu datanglah Yudi menyambutnya. Tujuan Yudi memanggil Mawar ialah untuk pamer atas pencapaiannya. Karena Mawar dulu telah mencampakkannya, dan sekarang ia telah jadi orang sukses. Mawar kala itu bersikap biasa aja. Bahkan ia segera memulai tugasnya sebagai agensi. Meski telah lama menjadi agensi, Mawar terlihat kewalahan. Ini dikarenakan Yudi adalah artis terkenal dan memiliki agenda yang cukup banyak. Namun perlahan Mawar dapat menanganinya. Suatu ketika,
Yudi sedang menghadiri acara peresmian. Ketika hendak menandatangani perjanjian, ia justru kehilangan pulpen. Entah pulpen apa, ia tetap mencarinya, bahkan pulpen-pulpen yang disuguhi tak ia hiraukan. Beberapa saat kemudian, sang asisten menemukan pulpen itu, dan ternyata pulpen itu ialah pulpen pemberian Mawar dahulu, yang kerap ia bawa kemanapun ia pergi. Mawar yang melihat hal itu hanya bisa termenung. Rupanya Yudi selama ini belum bisa melupakannya. Lalu Sin berpindah ke sebuah restoran. Mawar kini bertemu teman lamanya, sebut saja Yanto. Yanto ialah seorang koki terkenal. Rupanya Yanto telah lama naksir kepada Mawar. Sedangkan Mawar terlihat hanya menganggapnya teman biasa, karena dalam hatinya masih ada Yudi. Di tempat lain, kini Mbak Puput sedang mempersiapkan seorang bintang barunya sebagai saingan dari Yudi. Pemuda itu bernama Dimas. Dimas terlihat lebih muda dan energik. Dan aroma persaingan di antara tim Mawar dan Mbak Puput kian tercium. Sembari Puput menegaskan bahwa ada seorang produser musik terkenal yang sedang mencari talenta baru. Barang siapa yang dapat melobi sang produser, maka sang artis akan sukses dan terkenal. Demi karir sang kekasih, Mawar segera menghubungi produser tersebut. Hari pertama ia diacuhkan, hari berikutnya ia dipermainkan. Ketika hendak mengajukan teks musik, kertas-kertas itu malah dibuang ke kolam renang. Sang produser akan mempertimbangkan permohonan Mawar asalkan ia mau melompat dan mengambilnya. Dengan terpaksa, Mawar melompat. Di malam hari, Mawar dan Yudi sedang berbincang. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Terlihat di sana mereka sangat menikmati suasana. Kemudian Yudi maju ke panggung untuk bermain musik. Seketika penonton terlihat menikmatinya dan suasana menjadi romantis. Terlihat pula si produser yang tempo hari melihatnya dari atas. Ia terkesan akan penampilan Yudi. Singkat cerita, Yudi dan Mawar sedang berada di lokasi syuting. Tiba-tiba balon udara yang disiapkan lepas kendali. Seketika Mawar mencoba meraih Yudi dan kini mereka berdua terbang di ketinggian bersama balon udara raksasa. Seluruh orang melihat hal tersebut dan menjadikan momen yang sangat romantis. Ketika bahan bakar balon telah habis, mereka mendarat di suatu lapangan yang gelap. Sambil menunggu jemputan, mereka berbincang tentang masa lalu mereka. Di sini terungkap alasan mengapa Mawar memutuskan cinta di masa lalu. Karena Mawar sadar ia hanya menjadi beban bagi Yudi ketika ia merantau di Inggris. Yudi hanya terdiam dan akhirnya ia sadar ternyata di antara mereka masih ada rasa cinta yang ingin bersemi kembali. Keesokan harinya, Mawar terlihat sakit. Yudi segera menjenguknya. Meski banyak paparazi di luar gedung, Yudi nekat menyamar dengan sebuah gaun. Sesampainya di tempat Mawar, ia malah terkejut karena Yanto sudah berada di sana. Kedatangan Yanto untuk menjenguk Mawar. Lalu Yudi pun cemburu dan merencanakan pembalasan untuk Mawar. Di tempat syuting, Mawar sedang memperhatikan Yudi dan partnernya sedang beradegan ciuman. Namun Yudi malah ingin mengulang ciuman itu secara alami agar bisa membuat Mawar cemburu. Dan alhasil hal itu pun berhasil, Mawar pun cemburu. Puas mempermainkan Mawar, Yudi pun meminta maaf dan mengundang Mawar untuk makan malam romantis di rumahnya. Dan Mawar pun menyanggupinya. Di malam hari, Yudi telah menyiapkan hidangan khusus untuk Mawar. Namun alangkah kagetnya Yudi melihat Mawar datang bersama Yanto. Otomatis hal itu membuat Yudi kesal karena hal ini di luar harapan Yudi. Rupanya Mawar ingin membalas perbuatan Yudi tadi siang. Dengan akurat Yudi menelpon seorang teman wanitanya dan mereka mulai beradu gengsi. Mengetahui Yanto sangat ahli dalam memasak, Yudi pun tak mau kalah, mereka pun berkompetisi di dapur. Yanto terlihat cukup cekatan sedangkan Yudi hanyalah banyak gaya. Hingga ketika hidangan mereka sama-sama siap, Mawar pun memuji hidangan Yanto yang sangat cantik dan sayang untuk dimakan. Sedangkan Yudi yang tak terima, dia malah menghancurkan makanan itu dan perselisihan mulai terjadi, hingga akhirnya mereka nyaris beradu jotos. Ketika keributan berlangsung, tiba-tiba Mawar ditelepon oleh sang produser tempo lalu yang sempat menolaknya, namun sekarang ia tertarik untuk bekerja sama dengan Mawar dan Yudi. Tiba-tiba Yudi dan Mawar melompat kegirangan dan menghiraukan kedua orang ini. Di tempat lain, Mbak Puput sangat cemburu melihat berita itu, hingga akhirnya ia didatangi oleh Badrun,
seorang paparazzi, pencari foto untuk skandal-skandal bagi selebritis. Badrun menunjukkan foto artisnya Puput untuk dijadikan alat memerasnya. Puput pun sangat kaget dan takjub, serta menawarkan kerjasama pada si Badrun. Singkat cerita, Yudi dan Mawar beserta asistennya terbang menggunakan jet pribadi. Tiba-tiba guncangan terjadi, dan saat itu Yudi segera menggenggam tangan Mawar, dan menyatakan cintanya dengan lantang. Hingga ketika pesawat mulai tenang dan Mawar akhirnya menyadari, meskipun dalam kondisi seperti ini, ia hanya ingin bersama Yudi seorang. Ketika sampai di hotel, mereka berdua akhirnya bisa melanjutkan pertunjukan beradu jigong. Mawar sempat menolak, karena bila ada yang tahu hal ini, karir Yudi akan hancur. Namun Yudi tak peduli, ia tak ingin kehilangan Mawar lagi. Lalu Mawar pun pasrah dan mereka pun akhirnya bercocok tanam dengan mesra. Ketika adegan itu berlangsung, rupanya Badrun sedang memperhatikan mereka dan memotret kegiatan itu di kejauhan. Apakah yang akan terjadi? Benar saja, Badrun segera menemui Puput dan membuat penawaran. Namun Mbak Puput rupanya cukup sayang kepada Yudi. Meski kini mereka bukanlah partner lagi, tapi Puput sudah menganggap Yudi anak didiknya sendiri. Ia tak ingin melihat Yudi hancur. Oleh karena itu, ia bersedia membayar Badrun dengan sekantong uang, agar foto itu tidak tersebar luas. Di tempat lain, Mbak Puput murka terhadap Mawar. Dikarenakan Mawar telah melanggar kode etik manajemen antara artis dan agensi. Karena tidak seharusnya manajer tidur dengan artisnya. Untuk itu Mawar diharuskan angkat kaki dari perusahaan dan meninggalkan Yudi. Lalu dengan berat hati Mawar mengemasi barang-barangnya dan pergi dari kantor. Ketika Yudi sedang tampil, terlihat Mawar menyaksikannya untuk yang terakhir kalinya. Lalu Mawar pergi ke ruang rias dan menuliskan pesan-pesan perpisahan di atas kaca. Ketika seusai manggung, betapa syoknya Yudi membaca isi pesan itu. Kini ia bingung harus mencari Mawar kemana lagi. Mawar yang tengah bersiap-siap pulang ke kota asalnya, tak henti-hentinya menangis memikirkan Yudi. Melihat foto Yudi berada di papan reklame seolah mengiringi kepergiannya. Begitu juga Yudi yang seolah kehilangan semangat hidupnya, hingga membuatnya galau berhari-hari. Singkat cerita, penjualan album Yudi tempo hari berjalan sukses. Hingga di suatu malam nominasi, ia terpilih menjadi artis musisi terbaik. Lalu ia maju dan memberikan beberapa patah kata, dan ditutup dengan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Mawar dan merindukannya. Bila ia ada di gedung ini, ia ingin bertemu dengannya di sebuah taman yang sering mereka kunjungi dulu. Mawar yang sejak awal berada di sana, segera berlari menyusul Yudi. Dengan rasa optimis mereka berdua segera mencapai taman. Dan akhirnya mereka bertemu dan bersama kembali. Lalu film pun selesai. Oke Sobat JS, itulah tadi film Mandarin Romantis. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.